Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pengembangan Sistem Pencatatan Pelanggaran Mahasiswa dari studi kasus Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan terkait metodologi OOA dan D. Langsung saja, untuk studi terkait dalam penelitian pengembangan sistem pencatatan pelanggaran mahasiswa, penulis merujuk pada penelitian beberapa terdahulu. Untuk penelitian pertama yang dilakukan oleh Hakim 2017 terkait sistem pencatatan pelanggaran penggunaan poin pelanggaran. Sistem dikembangkan menggunakan pendekatan object oriented. Web menjadi basis utama dalam mengakses sistem. Sistem belum mampu mengirim pesan notifikasi. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Untuk penelitian yang ketiga, penelitian dari Manurian yang melakukan penelitian pengembangan sistem pencatatan pelanggaran dengan sistem poin. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan object oriented. Lalu untuk RPL-nya bersifat kredibel dan kerja praktis pada mesin nyata. Menurut IEEE, penggunaan perangkat lunak adalah aplikasi yang terorganisasi, teratur, pendekatan kuantitatif bagi pengembang, operasi, dan perawatan software. Bauer 1968 dalam Pressman 2010. Selanjutnya ada SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem informasi merupakan pendekatan selama mengembangkan sistem. SDLC merupakan kerangka konseptual yang dipakai selama manajemen proyek untuk mendeskripsikan tahapan yang dibuat saat proyek pengembangan sistem informasi. Dari O'Brien 2006. Jadi sistem yang dipakai adalah SDLC Waterfall. Adalah jenis SDLC pertama dalam mengembangkan perangkat lunak. Model Waterfall bersifat konsisten dalam proses software engineer dan dokumentasi pada setiap fase. Selanjutnya untuk pemodelan kebutuhan dan perancangan sistem dengan pendekatan object oriented. Langsung untuk metode Object Oriented Analysis dan Design atau OOAD adalah teknik pembangunan sistem yang lebih terpusat pada objek dibandingkan pada data atau prosesnya itu sendiri. Dalam bagiannya, OOAD terurai menjadi dua, yaitu OA, Object Oriented Analysis, dan OOD, Object Oriented Design. Untuk OA, metode analisis desain mengecek persyaratan yang memadai sistem dari kacamata kelas dengan cara menemukan objek-objek terkait yang dianggap sebagai objek sumber masalah. OOA mengkaji permasalahan secara detail atau melakukan pemantauan masalah tersebut dengan memakai metode berorientasi objek. Untuk OOD, desain menjadi pusat arsitektur perangkat lunak yang memiliki fondasi manipulasi objek dalam sistem. OOD juga sebuah cara mendesain yang mampu menampung proses penguraian objek dan digambarkan dalam notasi sehingga mampu mengilustrasikan statik atau class diagram dan dynamic state chart diagram model sistem. OOD merupakan metode yang berfokus pada kelas yang diekstraksi langsung untuk menyelesaikan masalah. Dalam setiap kelas, entitas umumnya mewakili suatu data yang wajib disimpan ke dalam database selama aplikasi berjalan. Desain menyempurnakan dan memperluas set kelas entitas. Boundary dan controller dikembangkan dan atau disempurnakan selama desain. Boundary class membuat antarmuka yang dilihat dan berinteraksi dengan pengguna saat perangkat lunak digunakan.
Boundary dirancang untuk mengelola cara objek entitas diwakili kepada pengguna. Untuk controller, dirancang guna mengelola pembuatan atau pembaruan objek entitas. Inisialisasi boundary objek ketika mereka memperoleh data langsung dimulai antara komunikasi antara set objek serta validasi data yang dikomunikasikan antara objek maupun antar pengguna dengan aplikasi. Untuk metodologi penelitian, tahapan dalam proses penelitian mulai dari mencari studi literatur hingga proses pengujian. Pertama, untuk boundary dimulai, lalu melakukan elisitasi dan analisis kebutuhan dengan cara menggali informasi terkait dengan penelitian menggunakan metode wawancara pada akademik Falcon UB. Hasil wawancara tersebut diidentifikasi menggunakan tabel aktor. Analisis kebutuhan menggunakan pendekatan object oriented sehingga kebutuhan fungsional digambarkan menjadi sebuah use case diagram. Selanjutnya, yang ketiga, perancangan sistem menggunakan pendekatan object oriented sehingga pada tahap perancangan sistem, penulis menggunakan use case diagram, sequence diagram, dan class diagram. Untuk implementasi merujuk kepada hasil dari perancangan sistem yang sudah dibuat sebelumnya dengan implementasi spesifikasi sistem yang berisi spesifikasi hardware dan spesifikasi software. Kelima, pengujian dan analisis. Kebutuhan fungsional diuji secara manual tanpa menggunakan tools dengan dua cara pengujian adalah pengujian unit serta pengujian validasi. Kebutuhan non-fungsional diuji menggunakan short site untuk menguji browser compatibility. Dari kesimpulan diambil berdasarkan rumusan masalah dan hasil pengujian dan analisis terhadap pengembangan perangkat lunak. Untuk analisis kebutuhan, yang pertama terdapat use case diagram. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 10 aktor di sini. Pertama pengguna, dosen, tendik akademik, pustakawan, wakil dekan 3, dan pengurus. Semua aktor dapat melakukan aktivitasnya masing-masing. Untuk perancangan sistem terdapat sequence diagram. Jadi dosen atau tendik wakil dekan dapat mengisi formulir, tombol rekam, lalu rekam pelanggaran. Rekam pelanggaran mengarah pada pelanggaran controller, lalu pelanggaran controller mengarah ke jenis pelanggaran lalu pelanggaran memberikan feedback, yaitu jenis pelanggaran. Untuk kirim email dapat balik lagi ke pelanggaran controller. Lalu pelanggaran controller dari menerima rekam pelanggaran ini memberikan feedback, yaitu menuju halaman pelanggaran. Dan juga yang ketiga terdapat class diagram. Lalu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Untuk spesifikasi sistem atau spesifikasi perangkat lunak adalah software yang digunakan pada tahap implementasi. Terdapat Windows 10 68-bit, Sublime Text 3, Microsoft Word versi 2016, Visual Paradigm Community Edition, SAM, HTML, CSS, PHP dari bahasa pemrogramannya, framework Laravel untuk database MySQL, browser Google Chrome. Lalu terdapat pengujian validasi. Pengujian validasi dilakukan pada 31 kasus uji yang terdiri dari 23 main flow dan 8 alternatif flow. Pada pengujian validasi menunjukkan hasil valid pada semua kasus uji.
Salah satu hasil pengujian unit ditunjukkan pada tabel ini. Untuk kebutuhan, kode kebutuhan ppm VF60. Prosedur aktor mengisi form, informasi frank, pelanggaran mencontek, dan keterangan mencontek ketika ujian. Resultnya, sistem menyimpan pelanggaran dan menampilkan halaman berisi daftar pelanggaran. Untuk expected result, sistem menyimpan pelanggaran dan menampilkan halaman berisi daftar pelanggaran. Status valid. Untuk pengujian browser, menggunakan metode testing otomatis. Tool yang digunakan untuk testing browser compatibility adalah SourceSite. Pengujian browser compatibility dilakukan pada 3 halaman, yaitu halaman pelanggaran, halaman rekam pelanggaran, dan halaman status pelanggaran. Untuk pengujian unit menggunakan metode basis path testing. Metode ini dijalankan dengan cara membuat flow graph berdasarkan pseudocode dan mengidentifikasi seluruh independent path yang terbentuk. Pengujian unit dilakukan pada 3 metode, yaitu metode halaman pelanggaran, rekomendasi buku, dan rekam pelanggaran. Untuk tahap implementasi, terdapat mockup dari halaman lihat daftar pelanggaran, lihat status pelanggaran, merekam pelanggaran, lihat jenis pelanggaran, dan validasi, verifikasi setoran buku. Untuk kesimpulannya, jadi yang pertama, analisis kebutuhan pada sistem pencatatan pelanggaran mahasiswa menghasilkan 9 aktor, yaitu guest, pengguna, mahasiswa, dosen, teknik, akademik, pustakawan, wakil dekan 1, dan wakil dekan 3. Analisis kebutuhan juga menghasilkan 24 kebutuhan, terdiri dari 3 fungsional terkait jenis pelanggaran, 3 fungsional terkait jenis sanksi, 6 fungsional terkait pengguna, 5 fungsional terkait buku, 6 fungsional terkait pelanggaran, dan 1 non-fungsional compatibility. Aktor dan kebutuhan digambarkan menjadi sebuah use case diagram dengan 23 use case dan use case skenario untuk setiap use case. Tahap rancangan menghasilkan 23 sekuen diagram serta menghasilkan kelas diagram dan dengan 6 kelas controller dan 6 kelas model. Untuk tahap implementasi menghasilkan spesifikasi perangkat lunak dengan framework Laravel pada bagian back-end dan framework Bootstrap pada bagian front-end. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kalau ada salah saya mohon ampun pada Allah. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.